Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Ada lagu yang cukup ngetren, Ojo Dibandingke. Lagu ini cukup terkenal dan sering dipakai untuk TikTokan atau video-video singkat. Di lagu ini adalah supaya tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dengan jujur, sesungguhnya kita ini harus mengakui bahwa kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Membandingkan apa yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Apa yang pernah dicapai oleh orang lain, kehebatan orang lain yang membuat kita merasa kecil, merasa tidak semujur seperti orang itu. Ketika kita berpikir dengan apa yang tidak ada pada kita, apa yang tidak kita miliki, dan kita cenderung membanding-bandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, tentu saja ini akan membuat diri kita menjadi stres sendiri, merasa hidup sangat buruk, dan yang pasti kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Jika kita melihat dengan apa yang ada pada kita pada saat ini, sesungguhnya itu sudah lebih dari cukup untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Di sekitar kita lebih banyak orang-orang yang keadaannya lebih sulit dari kita. Di sekitar kita masih banyak orang-orang yang keadaannya terpuruk. Pikiran buruk kita selalu berkata, seandainya aku punya ini dan itu, seandainya aku ini punya banyak uang, seandainya aku ini melimpah harta, dan seandainya yang lainnya. Hal ini akan membuat kita, hati kita, pikiran kita menjadi tidak tenang dan mulai memunculkan sikap iri hati serta kebencian terhadap orang lain. Bahkan bisa membuat kita menuduhkan hal-hal buruk, berpikir negatif, bergosip tentang orang itu. Sikap membandingkan ini akan terus mendorong kita untuk berbuat dosa. Firman Tuhan hari ini berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat yang kelima. Satu bagian awal terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan, janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Jadi saudara-saudaraku, ingatlah ketamakan, iri hati adalah salah satu unsur merasa tidak puas dengan apa yang ada. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mencukupkan diri akan membuat kita dapat bersyukur serta membuat hati dan pikiran kita bisa tenang, hidup kita bisa bersuka cita sebab berkat Tuhan masih dapat kita nikmati. Kita harus ingat firman Tuhan agar kita tidak perlu khawatir yang berlebihan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Membanding-bandingkan diri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain tentu dapat membuat kita menjadi buta dan picik terhadap kebenaran firman Tuhan. Hidup kita akan dicengkeram oleh keinginan nafsu yang akan menyeret kita untuk terus menggerutu atau bersungut-sungut. Sekali lagi kita perlu ingat, sesungguhnya salah satu sifat manusia berdosa adalah tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki.
ia akan terus merasa kurang dan kurang, yang menjadikan hidupnya serakah dan sulit untuk bersyukur. Jadi mari kita belajar untuk menerima, mensyukuri, serta menikmati apa yang Tuhan beri. Jangan membanding-bandingkan diri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kejatuhan dimulai saat kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, tenangkan hati kami supaya kami boleh terus belajar mengucap syukur dengan apa yang ada pada diri kami. Kami percaya Engkau memelihara kami dengan baik. Engkau senantiasa melingkupi kami dengan kasih karunia, sehingga hidup kami harus terfokus kepadamu saja. Mohon ya Tuhan pimpinanmu supaya kami tidak lagi membanding-bandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain, karena itu akan membuat kami menjadi stres. Ajar kepada kami untuk belajar mencukupkan diri. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita memasuki hari ini dengan ucapan syukur bahwa Allah, sumber kepenuhan di dalam kehidupan kita, akan memberkati kita, menolong kita, dan Tuhan Yesus akan senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Kuasa Roh Kudus akan mengingatkan kita. Berkat Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.